Tujuannya ada 8 karakter untuk password-nya. Nah, tolong teman-teman di sini memasukkan, email yang memang, email yang memang, aktif ya, jangan email yang tidak aktif. Karena kalau emailnya tidak aktif, nanti teman-teman kalau ada kesulitan, itu kita nggak bisa bantu kalau emailnya nggak aktif, gitu ya. Nah, jadi ini tolong alamat emailnya teman-teman, isi gitu ya, yang aktif, yang masih bisa dibuka gitu. Nah, kemudian nanti di sini sama mengulang lagi alamat, email gitu ya, seperti biasa kalau ini kan di beberapa platform juga akan seperti ini ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya silakan masukkan, nama teman-teman gitu ya, apa, saya kalau coba ya, satu kadang bisa kayaknya masih bisa juga. Nah ini ya nama depan dan nama akhir. Nah kota teman-teman silahkan masukkan di sini. Tolong teman-teman yang Unismu semua nanti menuliskan Makassar ya, untuk kota, jangan menuliskan yang lain. Karena biasanya ada yang menuliskan, macam-macam gitu ya, ada yang disingkat MKS, ada yang tulis Makassar S-nya 1, ada yang tulis Makassar S-nya 2. Tolong Makassar yang memang Makassar ya, S-nya 2 gitu. Ini juga nanti akan berpengaruh ke kita menggrab data gitu ya. Nah ini negara tentu Indonesia, provinsi, baru di sini teman-teman bisa pilih. Nanti ada Sulawesi Selatan, oke, jenis kelamin, silakan teman-teman pilih. Nah, ini nama kantor, institusi, atau lembaga, tolong teman-teman mahasiswa semua menuliskan seperti yang saya tuliskan ya, Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini yang ditulis ya. Jadi, tolong jangan menyingkat jadi Unismu, atau Unismu, atau, UMS gitu ya, tolong teman-teman tuliskan seperti ini, Universitas Muhammadiyah Makassar, semuanya harus sama, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pekerjaan, teman-teman tolong pilih mahasiswa, jangan memilih pelajar atau akademisi, jadi pilihlah mahasiswa, gitu ya. Nomor WhatsApp, silakan teman-teman tuliskan nomor WhatsApp teman-teman yang memang aktif di sini. Kenapa kita meminta nomor WhatsApp kepada teman-teman, kita nggak akan spam apapun ya. Biasanya kalau lewat WhatsApp, kita hanya akan mengontak teman-teman jika kita melihat bahwa teman-teman adalah peserta aktif. Kalau teman-teman merupakan peserta aktif di bulan itu, apa yang dimaksud dengan peserta aktif ya? Peserta aktif ini adalah peserta yang paling banyak menyelesaikan kuliah di akademi dan cepat menyelesaikannya. Bisa jadi yang paling cepat, bisa jadi yang paling banyak gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman dikontak oleh ICW, itu biasanya kita hanya akan minta 2 hal. Satu, kita akan minta testimoni teman-teman belajar di akademi gitu ya. Yang kedua, kita minta alamat. Untuk apa minta alamat? Untuk kirim hadiah, untuk kirim merchandise gitu ya. Jadi, saya bisa pastikan kita nggak akan spamming apapun ke dalam nomor WhatsApp. Yang akan dilakukan tadi ya hanya 2 hal saja, minta testimoni dan minta alamat. Kenapa tidak lewat email? Kenapa tidak lewat email? Karena di pengalaman kita, kadang banyak yang, tidak buka email setiap hari, sehingga kadang kita butuh testimoninya, tapi teman-teman peserta terutama mahasiswa udah nggak bisa dikontak, gitu ya. Nah, jadi, silakan teman-teman, cantumkan ya di sini nomor WhatsApp-nya. Lalu untuk email, sebetulnya saya jelaskan juga ya, untuk email ini teman-teman tidak hanya untuk kebutuhan teknis dalam perkuliahan, jika ada kesulitan, tapi nanti setelah teman-teman menyelesaikan kuliah di akademi, 3 bulan kemudian teman-teman akan terima email. Jadi setelah 3 bulan selesai di akademi, tolong dicek emailnya, kita akan kirimkan survei. Survei itu kita juga tidak akan spam, kita hanya akan kirim maksimal 3 kali jika teman-teman belum isi. Jika setelah 3 kali teman-teman tidak isi, ya kita akan tinggal, gitu ya. Surveinya hanya ada 5 pertanyaan, jadi teman-teman nggak akan susah jawab dan itu bukan jawabannya hanya jawaban singkat, gitu ya. Nah, saya lanjutkan ya teman-teman, jadi sekali lagi saya ingatkan kota tolong teman-teman tuliskan Makassar dengan S-nya 2, lalu kemudian, nama kantor atau institusi atau lembaga mohon teman-teman menuliskan seperti ini, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pekerjaan tolong tuliskan mahasiswa, jangan menuliskan pelajar. Ini kejadian teman-teman, saya jelaskan ya, di Universitas Islam Makassar, di UIM, kemarin mahasiswanya ada 300 yang masuk,
dan kemudian ketika di akhir dosen sedang merekap nilai, kita berikan datanya ke dosen, siapa yang sudah menyelesaikan. Di data kita itu hanya ada 270 yang selesai, yang 30-nya tidak selesai gitu ya. Nah, kebetulan kami ada grup antara ICW, dosen, dan mahasiswa. Jadi ketika kami sampaikan hanya 270 yang selesai dengan nama-nama yang ada di Excel, mahasiswa yang 30 itu langsung komplain. Karena mereka bilang saya sudah menyelesaikan dan mereka langsung mengirimkan sertifikatnya. Lalu kenapa mereka tidak ada di data kami? Karena mereka tidak menuliskan mahasiswa, mereka menuliskannya pelajar. Dan kenapa mereka tidak masuk juga ke data selain tidak menuliskan mahasiswa, menuliskannya pelajar, mereka seperti ini. Ketika dibilang di awal, tuliskan Universitas Islam Makassar secara lengkap, mereka tetap ada yang menyingkat dengan UIM, gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman mahasiswa untuk menuliskan seperti yang saya pandu hari ini, gitu ya. Nah ini tanggal lahir, silakan teman-teman masukkan tanggal lahirnya ya, sesuai dengan tanggal lahir teman-teman. Untuk alasan mengikuti kuliah, silakan teman-teman pilih aja, misalnya menambah wawasan secara umum, nggak ada masalah, tinggal pilih. Lalu klik ini, saya bukan robot. Lalu buat keanggotaan baru. Oh sorry, ini saya agak lupa, hanya boleh huruf kecil. Oke, ini ya. Oke, silakan klik tombol di bawah ini untuk mengkonfirmasi akun baru Anda. Jika butuh bantuan, harap hubungi administrator administrator situs, gitu ya. Lanjutkan, terima kasih telah bergabung, ini ya. Lanjutkan, gitu ya teman-teman. Nanti setelah lanjutkan, teman-teman otomatis sudah terlogin dalam Akademi Anti Korupsi. Lalu apa yang harus teman-teman lakukan setelah dengan tampilan seperti ini? Ini teman-teman artinya kalau begini sudah masuk, kecuali di sini tulisannya login, artinya teman-teman belum login ya, gitu. Teman-teman tinggal klik ini, kelas saya. Nah, saat ini Anda tidak terdaftar dalam kursus apapun. Kursus yang Anda ikuti akan ditampilkan di sini. Oke. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih telusuri kuliah lainnya. Kemudian teman-teman pilih yang ini, pengantar anti korupsi untuk umum. Ini mata kuliah wajibnya ya, teman-teman yang harus diikuti. Tapi saya kembalikan ke kampus jika nanti mahasiswa mau diminta ikut kuliah yang lain juga silahkan. Atau dari mahasiswa tertarik untuk ikut kuliah lainnya, yaitu silahkan saja gitu ya, selama tidak mengganggu perkuliahan. Nah, yang utama adalah teman-teman ikut ini, pengantar anti korupsi untuk umum. Nah, teman-teman pilih ini ya, eee, teman-teman pilih daftarkan saya dalam kuliah ini. Pilih yang pakai kunci pendaftaran, gitu ya. Nah, kuncinya apa, nanti saya akan kirimkan ke Pak dosen, gitu ya. Saya akan kirimkan lewat Bapak dan Ibu dosen, untuk kunci pendaftarannya. Jadi nanti teman-teman jangan pilih yang ini. Karena kalau teman-teman pilih yang ini nanti, teman-teman tidak ada dalam satu ruangan yang sama, akan agak sulit kita ngecek progresnya teman-teman, gitu ya. Jadi nanti kita akan kasih kunci pendaftarannya ke Bapak dan Ibu dosen, silakan teman-teman masukkan di sini. Saya belum bikin memang ya karena, admin sedang off gitu ya, nanti saya akan setelah, eee, apa, eee setelah ini saya akan sampaikan ke admin untuk dibuatkan kuncinya gitu ya. Biasanya ini kuncinya adalah kata-kata aja gitu ya, misalnya, Fakultas Agama Islam gitu ya, atau misalnya Unismu Agama Islam gitu. Nanti tinggal klik daftarkan saya dalam kuliah ini gitu ya. Nah kalau teman-teman udah, masuk ke dalam sini, saya akan coba logout aja ya, pakai akun yang berbeda supaya teman-teman bisa kebayang yang saya tanpa kunci. Bentar ya. Eee Nah, nanti teman-teman tampilannya kalau sudah masuk lewat kunci gitu ya, teman-teman nanti akan seperti ini tampilannya. Akan ke sini ya, akan pengantar anti korupsi untuk umum. Jadi, ada isi materi, ada video gitu ya, ada modul-modulnya dan ada video-videonya. Nah, ini yang harus teman-teman ikuti gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman akan nonton, ini kebetulan bisa dibuka karena saya memang udah sempat buka gitu ya, udah sempat ikutin. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Di modul satu teman-teman akan ketemu dengan 4 video gitu. Coba kita klik satu ya. Nah, nanti teman-teman akan muncul seperti ini dan teman-teman tinggal klik YouTube. Klik gambar YouTube-nya dan akan muncul langsung loading, gitu. Nah, ini durasinya hanya 5 menit. Halo sahabat Akademi Anti Korupsi.
Selamat datang dalam kuliah pengantar anti korupsi. Kuliah ini terdiri atas 6 modul. Pada pertemuan hari ini, kita akan mendiskusikan pengertian dan jenis-jenis korupsi. Definisi yang beragam dalam memahami korupsi penting untuk diketahui, terutama untuk membedakan perilaku koruptif dari tindak pidana korupsi yang memiliki konsekuensi hukum. Sahabat Akademi Anti Korupsi, selamat mengikuti. Baiklah, kawan-kawan semua, sebelum kita memulai diskusi, saya akan menghadirkan sebuah kuis berikut ini. Nah, nanti teman-teman akan muncul pop-up kuis seperti ini ya. Apakah tindakan mencontek atau berbohong dari seorang anak merupakan bentuk korupsi? Teman-teman jawab aja, salah atau benar gitu ya. Misalnya teman-teman jawab benar gitu ya. Nah, teman-teman dapat poin 1 gitu ya, nanti klik continue. Nah, Jadi, kawan-kawan, apakah seorang anak yang mencontek atau berbohong merupakan perbuatan korupsi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ini sangat tergantung dari Nah. sudut pandang dan cakupan yang menjelaskan. Oke, ini gambarannya ya teman-teman. Nanti teman-teman setelah, menyelesaikan di video berikutnya, setelah menyelesaikan di video ini teman-teman bisa pindah ke video berikutnya, gitu ya. Nah, ini saya bisa pindah karena saya udah selesai posisinya. Tadi kan teman-teman lihat di awal ya, saya udah dicentang-centang ijo. Tapi kalau saya belum selesai di video pertama, saya nggak akan bisa pindah ke sini, gitu ya. Nah, begini seterusnya gitu ya untuk kuliahnya nanti teman-teman akan mengikuti, video ke video, kemudian nanti akan ada kuis, ini yang tadi saya bilang gitu ya. Nah, ini ulangi kuis, nilai Anda masih kurang, ulangi lagi gitu ya. Silakan ulangi aja terus-menerus kuisnya gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, pilih salah satu jawaban yang tepat. Nanti kalau teman-teman saya nggak baca ya, biar asal klik aja halaman selanjutnya, klik, ya begitu seterusnya gitu ya. Jadi, intinya ini tidak, rumit gitu ya teman-teman. Untuk, penggunaannya tinggal teman-teman pilih aja gitu ya jawabannya, lalu pilih halaman selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman, nanti kalau teman-teman, misalnya capek ya, "Ah, saya mau mau istirahat dulu," misalnya gitu ya, saya baru selesai sampai video 2. Teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya, teman-teman bisa log out aja, nanti ketika teman-teman login lagi, itu teman-teman akan masuk ke video terakhir di mana teman-teman tadi berhenti, gitu ya. Misalnya teman-teman berhenti di video 2 gitu ya dan belum selesai, video 2-nya baru sampai menit ke-2 dari 7 menit gitu ya. Teman-teman nanti akan langsung masuk lagi ke menit ke-2. Tapi kalau teman-teman sudah selesai di video 2, nanti next ketika masuk lagi ke akademi, teman-teman tinggal langsung melanjutkan ke video 3, gitu ya. Nah, jadi, gambarannya seperti itu ya teman-teman untuk kuliahnya. Jadi nanti mungkin siang atau paling lambat besok ya, saya akan berikan ke Pak dosen tadi, Bapak dan Ibu dosen, kuncinya gitu yang harus dipilih oleh teman-teman dan nanti panduan tadi yang saya jelaskan, saya akan berikan dalam bentuk, PowerPoint ya. Sehingga nanti teman-teman, kalau lupa tinggal buka panduan yang saya kasih lewat PowerPoint tadi, gitu ya. Nah, bukan PowerPoint yang ini, bukan, nanti akan ada satu lagi saya, sudah buatkan, tapi saya tidak tampilkan karena kalau di PowerPoint itu kalau saya tampilkan pakai PowerPoint, belajar dari yang udah-udah dengan berbagai kampus, kayaknya kurang dipahami kalau saya memandunya lewat PowerPoint, sehingga saya pilih memandunya langsung lewat website, gitu ya. Nanti di panduan PowerPoint itu ada linknya, ada juga, kunci masuknya, gitu ya. Oke, itu mungkin ya teman-teman dan, Bapak Ibu dosen dari, penjelasan yang, bisa saya sampaikan terkait dengan akademi ini. Jadi, sekali lagi ini sangat, fleksibel, bisa dikerjakan kapan saja gitu ya. Bahkan saya kasih sedikit gambaran, di Universitas Sari Mutiara Medan, mereka punya mata kuliah, PAK 2 SKS, selama 1 semester tidak ada perkuliahan di kelas. Jadi perkuliahannya di rumah, mereka mengkonversi minimal 5 mata kuliah di akademi, itu dikonversi dalam, 2 SKS gitu ya, dan ternyata mahasiswanya ambil rata-rata 10 mata kuliah gitu, karena waktunya panjang ya 6 bulan. Jadi, sangat mungkin diambil 10 mata kuliah gitu. Nah, untuk di Unismu, saya nggak tahu apakah mau jadi tugas wajib gitu ya, tugas pendamping, saya serahkan saja kepada, pihak dosen gitu ya, yang terbaik seperti apa, tapi harapannya kalau dari kami mahasiswa selesai menggunakan gitu.
Itu saja Bapak dan Ibu dosen juga rekan-rekan mahasiswa, mungkin nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Sangat luar biasa tadi penjelasannya, sudah runtun. Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya dan rekan-rekan mahasiswa. Ada yang belum jelas, mungkin bisa dipertanyakan. Kami persilahkan. Cukupkan tangannya. Mungkin mewakili Mbak Nisa, satu pertanyaan dulu. Silahkan Bapak. Kan yang bergabung di ruang Zoom ini ada Bapak Ibu dosen juga. Mungkin tertarik untuk ikut mata kuliah ini. Apakah ketika mendaftar, status pekerjaannya menyesuaikan atau bagaimana, Mbak? Oh iya, Bapak mohon maaf. Kalau Bapak dan Ibu dosen mau ikut, silahkan pilih akademisi ya Pak. Nanti di sana karena kan untuk pekerjaan Bapak dan Ibu dosen untuk pekerjaan semua peserta di akademi saya tampilin lagi ya. Untuk pekerjaan itu nggak bisa milih kebetulan Pak. Jadi memang udah kita set kan ya, udah kita set untuk untuk pekerjaannya gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu dosen silahkan pilih yang akademisi. Bentar ya. Nah, ini pekerjaan kalau Bapak Ibu dosen silahkan pilihnya akademisi gitu. Jangan pilih ASN ya Pak, karena kalau ASN sebetulnya kita lebih prefernya ini untuk yang inspektorat, untuk yang kementerian gitu ya, dinas-dinas. Kalau dosen kita meski PNS, kita tetap masukinnya ke akademisi karena kita punya klaster sendiri akademisi gitu. Jadi tolong kalau Bapak dan Ibu dosen ambilnya akademisi gitu. Kemudian yang kedua, Mbak, Hmm. lanjut lagi. Ya. Setiap mata perkuliahan yang diambil, seperti sudah menyelesaikan video, kuis, dan sebagainya, apakah setiap mata kuliah itu diberikan sertifikat atau nanti selesai seluruh mata kuliah yang dikonversi itu baru bisa dapat sertifikatnya, Mbak? Oh iya Pak, untuk sertifikat coba sebentar saya kasih lihat ya Pak ya. Saya login pakai yang akun beda lagi. Ini saya kayak makelar akun ya, akunnya banyak. Bentar ya saya pakai akun admin ya. Untuk sertifikat Pak, setiap satu mata kuliah yang diselesaikan itu akan dapat satu mata kuliah gitu. Jadi kalau mahasiswa menyelesaikan 5 mata kuliah, otomatis mahasiswa akan punya 5 mata kuliah, 5 sertifikat berbeda. Yang membedakan dalam sertifikat itu adalah ada kodenya dan ada nama mata kuliahnya gitu. Sehingga tadi teman-teman ketika daftar di awal saya agak lupa, tolong teman-teman mahasiswa atau Bapak dan Ibu dosen menuliskan nama lengkapnya itu nama depan, nama belakangnya itu dengan benar karena nama itu akan mempengaruhi di sertifikat. Kalau nama depan, nama belakangnya keliru, kita nggak bisa perbaiki di sertifikat karena sertifikatnya langsung by system. Jadi gini ya, Bapak dan Ibu, kalau udah selesai kuliah, nanti otomatis bukan ICW yang kirim. ICW tidak akan mengirimkan sertifikat, tapi teman-teman sendiri yang akan download di sistem. Bentar ya, ini kayaknya internet saya udah mulai agak, oh enggak sih. Nah ini, Bapak dan Ibu, jadi setiap contoh ya di mata kuliah perempuan, sorry ini saya karena pakai ini jadi kelihatan datanya. Nah, nanti di sini kalau untuk yang peserta, kalau udah selesai, nanti Bapak dan Ibu akan langsung ada pilihannya download sertifikat, gitu ya. Nah, sorry ini saya close lagi ya, karena ini ada data pesertanya, karena saya masuk pakai akun admin. Bentar ya, saya stop share dulu, nanti saya kasih lihat sertifikatnya. Oke. Nah, ini untuk sertifikatnya gitu. Nah, ini sertifikatnya Bapak dan Ibu juga teman-teman mahasiswa. Jadi nanti di sini ada nama gitu. Tadi kan saya karena pakai akun admin ya, jadi keluarnya observer 1. Kemudian ada materinya apa, lalu ada koordinator ICW yang menandatangani dan ada kode verifikasi. Kemarin Bapak dan Ibu dosen sempat ada pertanyaan dari Dekan Fakultas Hukum Airlangga ya, Surabaya. Beliau menanyakan karena beliau mau ngasih 100 mahasiswanya kuliah di sini. Tapi beliau kayaknya agak takut
mahasiswanya tidak menyelesaikan takutnya mahasiswa sekarang kan canggih-canggih ya Pak. Beneran nggak sih mereka menyelesaikan gitu? Jangan-jangan ini nanti sertifikatnya di copy paste aja gitu. Silakan aja kalau teman-teman mahasiswa di sini kepikiran mau copy paste ya, tapi nanti kalau dicek kodenya ini akan beda-beda. Jadi di kode ini yang akan menunjukkan valid tidaknya teman-teman berkuliah apa enggak. Kalau saya masukkan kode ini di sistem gitu di back end kami akan kelihatan mahasiswanya siapa, kapan dia pertama enroll, kapan dia menyelesaikan, berapa lama progres dia dalam menyelesaikan mata kuliah tersebut gitu. Jadi, Bapak dan Ibu dosen tidak perlu khawatir kalau ada keraguan-keraguan gitu ya terkait dengan hal tersebut yang sama seperti dekan di FH Erlangga, nggak perlu khawatir karena kita sudah bikinkan kode verifikasi yang ini akan berbeda setiap dengan sertifikat yang dikeluarkan, gitu. Khusus untuk mata kuliah OSIN yang tadi saya bilang, ini sertifikatnya akan dapatnya 2 tanda tangan, 1 koordinator ICW, 1 koordinator, BESEL dari Swiss ya. Jadi ada 2 orang yang menandatangan di situ, gitu. Gambarannya seperti ini dan saat ini Bapak dan Ibu ICW masih sedang, mendiskusikan ya bagaimana sebetulnya agar di halaman belakang sertifikat ini ada 1 halaman lagi gitu ya terkait dengan, pelatihan minimal 32 jam. Cuman, ini kita masih memikirkan gitu ya, gimana ya metodenya supaya bisa 32 jam. Karena kan kalau kita lihat, kuliah di akademi itu singkat ya Bapak dan Ibu, paling lama kan paling 3 jam, 5 jam kalau di total untuk 1 mata kuliah. Kalau kita menulisnya 32 jam takutnya terlalu mengada-ngada gitu ya. Jadi, kita masih sedang pikirkan, nanti seperti apa, mudah-mudahan sih ke depan sudah bisa ada halaman belakangnya tuh yang ada jam pelajarannya gitu, tapi sementara memang masih seperti ini, gitu. Demikian, Pak Ridwan. Baik, terima kasih Mbak. Ada pertanyaan masuk juga Mbak ini Mhm. di kolom chat. Bagaimana cara menulis nama depan dan nama belakang jika mahasiswa memiliki 3 suku kata Kata. pada namanya? Ya, seperti saya ya, Pak, saya 3 suku kata. Jadi nama depan saya tuliskan Nisa Rizkiah. Rizkiah itu kan nama tengah saya. Jadi Nisa Rizkiah di nama depan, Zonzoa di nama belakang. Tadi saya memang contohkannya ini ya, tadi saya contohkannya, saya hanya menyingkat nama saya, tapi kalau yang punya 3 suku kata, nama tengah ikut ke nama depan, gitu. Jadi, contoh lagi tadi saya Nisa Rizkiah Zonzoa, saya tuliskan di nama depan Nisa Rizkiah, di belakangnya Zonzoa, gitu. Eh, lanjut Mbak, mungkin Ya, kan mungkin bagi teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen ingin mencantumkan gelar mhm. akademiknya, apakah boleh juga Mbak ya? Boleh boleh, Pak, itu di nama belakang aja. Jadi misalnya tadi kayak saya, Nisa Rizkia Zonzoa SPD, ya tinggal ditulis aja di nama depan Nisa Rizkia, di nama belakang Zonzoa SPD, gitu. Oh iya Mbak. Oh ya, mungkin ada pertanyaan baru Mbak dari Pak Dr. Ridwan Pawalang. Saya persilakan kan dah. Silakan. Saya sudah langsung daftar ini Mbak. Sudah verifikasi. Mic-nya belum nyala, Kak. Pak Ridwan, maaf, Pak Ridwan udah daftar, udah berhasil belum? Iya, sudah Mbak. Sudah. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Yang lain jangan dulu ya, karena nanti saya akan kasih linknya khusus. Oh iya, Baik. siap. Sorry, saya Assalamualaikum Daftar warahmatullahi ulang ya. saya ganti wabarakatuh. di sini aja ya. Saya ganti di sini linknya. Nanti kalau mau daftar pakai ini, saya agak Sudah lupa. bisa Ya. berkomentar? Ya Kak, langsung Kak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya cek dulu. Ya, sambil saya cek linknya ya. Mbak Nisa yang kami hormati, perwakilan dari ICW, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. M. Ilham Mutar, LCMA, Bapak Kaprodi Dr. Hasanuddin, Bapak Sekretaris Prodi, Kandidat Dr. Ridwan Malik, dan Siap kan dah. Kandidat Dr. dosen-dosen HES dan Ahwalus Syahsiah. Ada juga dari Dr. Nur Aini Aziz, saya lihat tadi, dosen program
studi pendidikan agama Islam ya. Saya kira persoalan korupsi ini adalah persoalan yang sangat akut di Republik ini. Baru-baru saja Mbak Nisa, bahwa ada sejumlah perguruan tinggi Indonesia ini sedang terindikasi melakukan TPPO, ya, tindak pidana. Kasibnya persoalan ini adalah mahasiswa yang jadi korban. Ya, modusnya adalah modus magang, tetapi ada indikasi, ada sebuah lembaga menduga bahwa program magang ini adalah bagian daripada TPPO. Jika dilakukan oleh lembaga negara, saya kira ini dekat dengan soal korupsi ya. Apakah itu korupsi kebijakan ataupun korupsi lainnya. Baik, saya kira ini hal yang sangat menarik. Persoalan korupsi secara teologis, saya kira agama kita ini sangat concern ya pada persoalan korupsi. Misalnya dalam Al-Quran itu disebutkan as-sariqu as-sarikah dan seterusnya. Ini korupsi ataupun pencurian secara konvensional. Korupsi yang berhubungan dengan institusi ataupun corruption of policy, korupsi kebijakan itu menyangkut pada persoalan kebijakan institusi negara dan pejabat negara. Al-Quran atau fikih menyebutnya dengan al-ghulul, al-ghalia. Ketika seorang menggunakan kebijakannya, kekuasaannya untuk mengambil ataupun tidak memberi ataupun mengurangi yang seharusnya, itu adalah bagian daripada korupsi. Saya kira fokus ICW ini adalah korupsi pada dimensi lembaga negara dan pejabat negara ataupun penyelenggara negara. Nah, saya kira ini adalah hal yang perspektif bagi mahasiswa ya, khususnya kami di Hukum Ekonomi Syariah, tidak menutup kemungkinan ke depan kegiatan-kegiatan ekonomi syariah ini berkaitan dengan aspek korupsi. Walaupun ini masuk kajian data, tetapi ke depan saya kira peluang potensi terjadinya korupsi di ekonomi syariah juga terbuka. Nah, pemahaman atau pendidikan anti korupsi ini sangat urgent untuk kemudian diperoleh baik dosen maupun mahasiswa. Boleh jadi bahwa di dunia kampus juga terjadi korupsi ya, sebab korupsi ini adalah bagian daripada relasi kuasa dengan relasi non kuasa. Nah, karena itu saya kira apa yang kita lakukan hari ini berawal dari MOU dan MOA sebagai sebuah ekspektasi Mbak Nisa. Saya kira teman-teman dosen dan mahasiswa ke depan jika punya prestasi dalam mengikuti pendidikan anti korupsi ini, ya paling tidak kami merekomendasikan untuk menjadi kontributor dari ICW di Provinsi Selatan ataupun di skopnya di Makassar. Begitu pula mahasiswa kami HES, begitu pula mungkin di Ahwal Sasia ke depan jika mereka memenuhi syarat, paling tidak punya prestasi dalam mengikuti Akademi Anti Korupsi, mereka diberikan ruang untuk menjadi anti korupsi di ICW. Saya kira ini sebuah ekspektasi ataupun obsesi pengharapan kami agar impactnya kepada mahasiswa, ke dosen ini yang punya background aktivis dan seterusnya diberikan keduanya, termasuk mahasiswa HES ini. Saya kira nalar kritisnya itu cukup bisa dilihat dari intensitas demonstrasi yang dilakukan. Tapi ini baru sebatas jalanan. Apakah teori-teori yang mereka miliki ini cukup memadai untuk melakukan gerakan anti korupsi? Itu belum kita telusuri sampai di sana.
Kalau gerakan action demonstrasi kebijakan-kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal saya kira cukup intens lah ya, khususnya HES. Saya lihat ada ketua BEM ini, Nurfanila. Selamat bergabung. Saya kira banyak anggotanya yang terlibat ya. Ya, paling ya saya kira seperti itu bagi saya harapan kami wakili teman-teman dosen. Yang berikutnya saya kira untuk fokus ke dosen ini seperti apa apa ya keterlibatan mereka di awal mengikuti akademi anti korupsi. Apa-apa saja yang perlu dilakukan, berapa kali pertemuan dan seterusnya. Apakah perlakuannya sama dan reward yang diberikan juga sama atau ada perbedaan dalam konteks apa ya keadilan eh, atributif atau keadilan distributif begitu, Mbak Nisa. Cukup dulu barangkali. Saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kan dah? Demikian tadi Mbak pertanyaan dari Dr. Ridwan Pawalang terkait apakah bisa bekerja sama lebih lanjut terkait mahasiswa kami di HES maupun di Ahwal, mungkin bisa bergabung dengan tim ICW. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Dr. Ridwan Pawalang atas pertanyaannya, sangat bagus ya Pak, sangat menarik. Sebetulnya gini Pak, saya sedikit curhat ya. Saya sebetulnya agak trauma, kalau dengan kampus, banyak menawarkan, kemungkinan-kemungkinan dalam kerjasama. Karena kenapa saya trauma gitu ya, di beberapa kampus responnya kurang baik gitu, sehingga dianggap ICW terlalu membebani, gitu. Jadi, saya di awal ini memang, ekspektasinya gitu ya, supaya tidak dianggap membebani, jadi saya di awal, ya udahlah yang penting mahasiswa pakai dulu, gitu, pakai dulu akademinya. Padahal Bapak Ibu sekalian gitu ya, dengan konsep yang saya tawarkan sekarang, pakai aja dulu, kami di ICW yang pusing sebetulnya. Karena harapannya setelah menggunakan akademi ini bukan kayak hit and run gitu, jadi kayak sekali pukul selesai gitu ya. Kita pengennya sebetulnya teman-teman mahasiswa itu doing something dalam gerakan anti korupsi. Baik itu di lingkungan kampus, baik itu misalnya kehidupan sehari-harinya gitu ya, atau juga nanti bekerja sama berkolaborasi dengan ICW. Karena nanti di pertanyaan survei yang saya kirimkan 3 bulan kemudian yang tadi saya sampaikan, di situ akan ditanya, "Apakah Anda melakukan kegiatan anti korupsi?" Gitu ya, apapun bentuknya, bahkan sesederhana misalnya berdiskusi atau misalnya mengikuti diskusi anti korupsi gitu ya, itu juga bisa diklaim. Nah, tapi kadang di beberapa kampus, "Aduh Mbak itu, rumit," gitu ya, "yang penting udahlah ikut dulu." Oke, jadi dari situ saya kadang agak mundur nih Pak Dokter gitu ya, agak-agak takut dianggap membebani gitu. Nah, tapi kasusnya saya kasih contoh di Universitas Muhammadiyah Malang. Di Muhammadiyah Malang tadi saya tidak jelaskan detail ya, di Muhammadiyah Malang itu mahasiswanya akan menggunakan akademi. Jumlahnya kayaknya sama seperti di sini, sekitar 100 orang di fakultas hukumnya, dan nanti setelah selesai kuliah di akademi, mereka akan ngajar di sekolah SMP, gitu. Jadi, dengan bahan yang mereka dapat dari akademi anti korupsi. Nah, tapi untuk ngajarnya itu ada lanjutannya, tidak selesai kuliah di akademi langsung ke kampus, tapi ICW akan ngasih pelatihan lanjutan, gitu. Nah, itu beberapa opsi sebetulnya yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman di, Fakultas Agama Islam. Tapi lagi-lagi, kalau itu memberatkan, kita sangat terbuka opsinya untuk mendiskusikan apapun yang bisa kita bahas, yang bisa kita lakukan ke depan. Yang lainnya adalah ICW membuka peluang untuk magang, gitu, Pak Dr. Ridwan. Jadi, ICW itu membuka peluang magang setiap semester untuk mahasiswa, terutama untuk kampus-kampus yang sudah pernah bekerja sama dengan ICW. Itu akan dapat, akan dapat langsung lah, nggak akan dipersulit gitu ya, tinggal bilang aja ke saya mau berapa orang,
nanti kita lihat dulu kuotanya gitu ya, itu biasanya bisa langsung masuk gitu. Kalau udah kerjasama akan saya dulukan untuk saya sampaikan ke koordinator ICW gitu ya, ke koordinator dan wakil koordinator. Kalau yang sudah kerjasama dengan skema akademi itu bisa langsung. Nah, kayak contoh tadi Bapak dan Ibu Universitas Parahyangan Bandung, mereka bekerja sama dengan ICW dari tahun 2019 awal sampai sekarang. Nah, kemarin mereka sudah mengirimkan mahasiswa magangnya di 2 semester terakhir ini sebanyak 10 orang, gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari Makassar nanti dari Unismu mau magang di ICW itu sangat mungkin, tapi tidak mungkin semua yang ikut akademi 100 orang magang ya, karena ICW tempatnya terbatas, kita 1 semester paling, bisa menampung paling banyak itu 13 anak magang, gitu. Jadi nanti itu pun dibagi-bagi kuotanya dengan kampus lain, jadi misalnya nanti dari Unismu pendidikan agama Fakultas Agama Islam kita misalnya bisa kasih 2 atau 3 kuota gitu ya, untuk magang. Kemarin dengan Unhas FISIP juga sama, FISIP juga mengajukan untuk magang setelah mereka menggunakan akademi mungkin sekitar 2 atau 3 orang gitu. Nah itu sangat mungkin, Pak Dokter untuk kita tindak lanjuti. Terus bentuk lainnya kalau nanti misalnya mahasiswa selesai kuliah di akademi ada juga yang misalnya mau bikin, eee, apa mau bikin campaign gitu ya, bikin kampanye online tentang anti korupsi di media sosial, lalu diasistensi oleh ICW itu juga boleh, gitu ya. Atau mahasiswa punya ide lain silahkan sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen atau sampaikan ke saya langsung, nanti kita bisa diskusikan, gitu. Jadi pada dasarnya ICW sangat terbuka dengan berbagai opsi yang, ingin dilakukan oleh, kampus atau mahasiswa, gitu. Kami bahkan sangat senang jika inisiatif itu datangnya dari pihak, kampus atau mahasiswa. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan reward ya, untuk dosen gitu, kebetulan, Bapak dan Ibu akademi memang kita masih, samakan gitu ya, siapapun penggunanya, itu reward yang didapatkan sama, bentuknya sertifikat yang tadi saya, tampilkan gitu ya, yang, ini gitu ya, semua sama, mau mahasiswa mau dosen. Tidak ada perbedaan gitu di sini ya, kita, karena memang pendekatannya akademi ini kan pendidikan kritis ya Bapak dan Ibu. Jadi kita melakukan pendekatan kritis, pendekatan pendidikan kritis dan setara sehingga siapapun penggunanya itu, mendapatkan akses dan mendapatkan, privilege yang sama, gitu. Nah, hanya mata kuliahnya, memang kalau untuk dosen, kita arahkan untuk ngambil mata kuliah pedagogi kritis dan pendidikan anti korupsi, gitu. Jadi, eee, apa tapi yang lainnya sebetulnya semuanya sama, gitu. Nah, eee, itu paling ya kalau untuk, dosen dan untuk proses daftar dan lain sebagainya semuanya sama ya, Pak Dokter, jadi nggak ada perbedaan, hanya tadi di awal saja ditulisnya pekerjaannya sebagai akademisi, lainnya semua prosesnya tidak ada yang berbeda, gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak. Saya kira sudah dijawab secara keseluruhan. Ini masih ada satu pertanyaan di kolom chat, Mbak. Bagaimana kalau memiliki satu suku kata untuk namanya? Cara penulisannya pada pendaftaran bagaimana, Mbak? Oh iya, kalau suku satu ya. Kalau satu memang nggak bisa, Pak, itu karena harus mengulang gitu ya. Jadi, ada kasus waktu itu yang memang namanya satu kata, jadi memang dia mengulang ya, mengulang namanya. Misalnya Ridwan, jadi mengulang lagi Ridwan Ridwan. Ini, memang, agak masih sulit, tapi nanti coba ini juga pertanyaan bagus ya, dari teman-teman tadi, nanti saya akan coba bicarakan lagi dengan, tim IT ya, apakah mungkin nama belakang itu tidak diwajibkan sehingga kalau yang punya satu suku kata saja, itu bisa lewati gitu ya, hanya nama depan aja yang diisi gitu. Tapi sebetulnya, ini ketakutannya di kita adalah kalau kita off-kan gitu ya, tidak diwajibkan untuk nama belakang, itu takutnya memang orang-orang tidak ngisi. Tapi ya, karena kita juga butuh data kan ya. Tapi nanti saya coba cari jalan keluarnya ya, sementara memang harus pengulangan pengulangan nama gitu, mau tidak mau. Oh ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mhm. Mungkin masih ada pertanyaan lain dari para peserta, Bapak Ibu dosen. Kami persilahkan.
akhirnya Saya Kak. kegiatan ini. Sepertinya pertanyaannya sudah mewakili semua, Mbak. Mungkin untuk terakhir pada pertemuan kita hari ini, mungkin closing statement-nya Mbak dari Mbak Nisa, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak untuk waktu ya dan kesempatan yang diberikan kepada kami di ICW gitu ya dari Fakultas Agama Islam Unismu. Kami sangat senang gitu ya karena memang proses MOU kita kan sudah berjalan di tahun kemarin gitu ya. Mudah-mudahan sih kita bisa menindaklanjuti proses MOU ini di tahun ini di semester ini gitu ya. Dan harapannya tadi kami menunggu dari teman-teman mahasiswa dan dari Bapak Ibu dosen, harapannya setelah selesai kuliah di akademi ada sesuatu yang dilakukan bersama gitu ya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada saya gitu ya atau kepada Mbak Dewi nanti ide-ide yang dimiliki karena pada dasarnya selama ICW masih bisa gitu ya kita akan selalu fasilitasi apalagi posisinya kita sudah bermitra gitu ya jadi kita akan selalu mengusahakan yang terbaik gitu dan saya harapkan di sini juga teman-teman mahasiswa yang nanti mengikuti perkuliahan bisa bisa menyelesaikan ya kuliahnya yang ada di akademi gitu karena ini bukan hanya soal menyelesaikan kuliah semata tapi kan bagaimana mengilhami nilai-nilai anti korupsi itu penting ya karena sangat banyak masyarakat kita yang masih belum paham sebetulnya bagaimana sih korupsi itu terjadi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari korupsi itu juga mungkin kita adalah pelakunya gitu ya perilaku koruptif gitu. Nah, itu sangat penting untuk dipahami gitu khususnya oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya berharap teman-teman tidak sekedar kuliah tapi dihayati gitu ya apa yang dipelajari sehingga dipahami dengan baik dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya untuk closing statement dan terakhir saya mohon teman-teman kalau mau mulai masuk ke akademi pakai link yang tadi saya kirim di kolom chat tapi untuk kunci pendaftaran mata kuliahnya sedang saya buatkan dulu gitu ya nanti saya akan kirimkan ke grup dengan Bapak Ibu dosen nanti mungkin Bapak Ibu dosen yang akan menyampaikan kepada mahasiswa. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak. Kami perwakilan dari Panitia dan Fakultas Agama Islam mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada hari ini, berbagi pengalaman, ilmu, dan seterusnya. Mudah-mudahan sudah banyak yang mendaftar, tinggal menunggu kata kuncinya ini Mbak. Mudah-mudahan sebentar sudah bisa mengikuti kelas. Saya kira demikian. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan Akademi Anti Korupsi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya izin pamit ya Bapak dan Ibu. Iya Terima Mbak, kasih terima banyak. kasih banyak Mbak. Ya, sama-sama semuanya. Baik, ditunggu Assalamualaikum, selamat passwordnya Mbak pagi. Ica. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sampai Pak Hasanuddin, Pak Dokter. Ya, Sat. Jadi bagaimana kelanjutannya? Menunggu. Menunggu kata kuncinya Sat untuk bisa login di kemudian menunggu data dari mereka berapa pendaftaran. Ya nanti dosen Ya. yang arah ke mahasiswa untuk daftar. Iya, jadi kita berharap ini dua prodi betul-betul serius lah ya. Jadi maksudnya dosen yang diberi tanggung jawab dari dua prodi ini betul-betul memandu begitu, mengecek sudah sejauh mana
keikutsertaannya, bukan hanya mendaftar lalu kemudian selesai. Setelah itu tidak mengikuti proses berikutnya. Jadi sebisa mungkin mereka paling tidak menyelesaikan satu kuliah, satu modul. Ya, bagus Oh, kalau lebih. Ya, nanti kami anunya Ustaz, buktinya di sertifikat itu dari mahasiswa Ustaz, karena otomatis kalau ikut mahasiswa ada sertifikatnya. ya tapi harus ada ini, harus ada apa begitu konversi berapa SKSK atau apa supaya Eh, mereka serius. oh ya Ustaz. Hmm. Jadi misalnya begini, tidak bisa mengikuti mata kuliah ujian akhir kalau tidak ada ininya, itu kan penting itu. Iya, contoh saya di mata kuliah Ustaz, nanti ada Ah, tugas saya kasih mahasiswa di mata kuliah hukum perbankan. Nanti ada ah, satu materi tentang anti korupsi. hmm. Materinya ini nanti dia ikut di ini kelas anti korupsi. Iya, iya, iya. Saya kira itu salah satu bentuk ya, yang dosen yang lain juga boleh siapkan kreativitasnya. Yang penting tadi itu eh, bisa mengikuti dengan baik ya. Oh ya Ustaz. Ini kan tadi saya lihat ada 100 lebih ya, jadi jangan sampai eh, malah berapa begitu ya. Kita berharap bisa maksimal. Yang yang mau sarjana juga Ustadz, yang baru balik nih, besok balik dari KKP juga baru bisa ujian skripsi kalau sudah mengikuti kelas anti korupsi Ustadz. Ya, silakan itu dibentuk saja Pak. Di apa namanya dibuat formatnya itu supaya mereka paham itu. Ya. Di Betul Ahol Ustadz. juga Ustaz Ridwan ya, seperti itu. Nah, nah Ustaz, sudah ada grup khusus Ustaz Iya, untuk iya, iya. peserta. Itu maksud saya. Jadi dipantau terus bagaimana perkembangannya mereka di grup. Ya, saya pun Eh, juga akan mengikuti itu. Saya akan ikut juga. saya juga baru mau mendaftar juga ini. Saya tinggal Iya, tunggu iya, kata kunci nih Kak. iya, iya. Iya, baik. Saya, ya, syukran, Syukran syukran. Ustaz. Jazakumullah Oke, khairan. ya, siap-siap mau ke kampus ini. Libur ke Jumatan. Ustaz. Ya, sekalian mau Jumatan dekat-dekat situ jadi. Oh, Ada undangan di kampus sebentar siang setelah Jumat juga hmm, pertemuan. Iya, oke balik. Saya izin. Syukran. oh Nah, Semuanya. ya, Ustaz, syukran Ustaz. Iya Iya, Ustadz. iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. sempat mahasiswa ada mau bertanya, Bisa terutama dicatat itu yang Bu Vanessa. apa Bang Ridho? Nah, siap. Nicholas. Semester berapa saja yang ikut ini? Ini Eh, campuran Kak. Semester 6 ada ya? Semester 6 Ada semester, metode kebanyakan penelitian semester 6 hukum. Kak. Iya, ada semester 6, Ustaz. Ada kitinya ikut. bagus ini yang HES ini semester 6 karena saya ingin pengurus lembaga yang suka turun demo. Yang di sini aksinya ini. Ya, betul. Mana Nun itu? Ada Nun. Ada ketua BEM itu. Aksinya sudah oke. Teorinya yang Ya, belum ini. nah itu mah Kajian-kajian teorinya. Sehingga aksinya. demonstrasi bukan sekedar aksi atraktif, tapi disertai dengan kajian. Sudah mau mendaftar Kak. Saya juga sudah mendaftar ini. Sudah 2 kali saya Tinggal, mendaftar. tinggal menunggu kata kunci nih. Supaya diikuti kelasnya tah. Sebenarnya kelasnya itu enak aja karena biar Iya, baring-baring biar Ji. biar sambil tidur tengah malam Yes. bisa Ji. Biar sambil tidur. Karena kan kita nonton Ji. Ini model kelasnya sama seperti itu yang waktu Corona Kak, ada pelatihan itu yang dibiayai 600 itu sama pemerintah. Oh Sama iya persis iya. model kelasnya. Saya sempat ikut itu 2 kali kayaknya. Ya tidak bisa lanjut sebelum selesai Ya, nonton. nggak bisa lanjut sebelum nonton. Dan videonya nggak bisa dipercepat juga toh. Iya, tidak bisa di-download. Ya, tapi enak kalau jawab kuis. Kalau sudah nonton bisa diulangi.
Oh eh, iya, iya. pertanyaannya toh pasti disampaikan di video, ada Apa bisa materinya. didapat ini kalau ikut, Ki? Iya Bunda, Apa bisa didapat kalau ikut, Ki? sertifikat Bunda. Dia ilmu kayak gimana kita bisa dapat? Banyak tadi mata kuliahnya Bu. Iya, itu banyak sekali. Maksudnya kita harus ikuti semua itu Yang kah? yang umum enggak, Ji. Salah satu kita pilih. Yang mana mau Oh, kita suka. itu biar dosen juga bisa, Di. Iya, dosen bisa. Kalau gitu Bisa saya sekali Bu. mendaftar. Iya, Belum. ada sertifikatnya. Ini bikin penasaran juga ini anunya ini. Bagus sekali kalau Unismu juga bisa buat begitu, Di. Bisa juga nanti sistem pembelajaran. Begitu juga bisa. Yang Mereka dapat penting uang itu dari YouTube-nya, Kak. Berapa banyak itu yang nonton coba? Sudah ada, Pak. Sudah ada sepada, tinggal dimanfaatkan. Espada itu enggak ya. Enggak bisa video ke Espada itu. Makanya mereka enggak pungut Dia, biaya toh. dia ada videonya, tapi bukan video yang langsung di website sepada. Dia hanya tersedia di link website dan dapat diakses melalui link sepada. Nah, sebenarnya sih tergantung dosen lagi nanti ini menyiapkan materi untuk dibuatkan video. Sebetulnya bagus tah kalau apa namanya bisa dimanfaatkan setiap ada aplikasi pembelajaran yang launching. Cuma kalau sosialisasinya tidak maksimal, kita tidak mengerti strukturalnya kayak ini kemarin. Ada banyak dikeluhkan dosen gara-gara itu. Aneh rempong nih. Terlalu rumit, Kak. Kan sudah menghadap WR1 juga. Katanya mau disederhanakan, cuman belum ada tindak lanjutnya kayaknya. Habis Iya, nih uang betul. sosialisasinya. Dapat make uang modul, bro. Apa dapat? Anu sudah dikirim tidak ada cair-cair. Saya semangat sekali buat gara-gara bapak bilang ada. Nah bilang kemarin 1 juta itu satu modul. Iya, tinggi biayanya kemarin itu tahu, Kak. Nggak tawarkan. Nggak tawarkan baru tidak ada buktinya. Perlu ditelusuri itu. Iya. Jadi ini nanti ada adik silakan mendaftar nah nanti dikirimkan anunya linknya. Ayo mari kita daftar semua. Pilihannya Saya sudah, nanti pilihannya sudah, Bu. nanti ingin ikut memberantas korupsi. Iya, sudah cocok itu, Bu. Apa ini? Oh mendaftar jadi anggota coba. Oh, iya. Mana ketua BEM? Ketua BEM ini bisa ditindaklanjuti nih untuk kerjasama. Setelah selesai bisa gabung di ICW. Ini bagus kalau ada mau PKL di sana. Jakarta. Oh, Herul. Bisa itu bisa. Paling tidak kalau misalnya ada seperti ini bergabung di LBH Makassar dulu. Pernah sebenarnya ada juga lembaga anti korupsi di Makassar, tapi saya lupa namanya, bukan ICW, cuma dia berafiliasi. Nanti saya tanya lagi sama. Waktu saya wartawan itu aktif sekali tuh kegiatan Anti Corruption Watch Sulawesi, tapi bukan ICW namanya, saya lupa. Nanti saya tanya ACC lagi ada ACC teman-teman. punyanya Pak Abdul Mutalib. Oke, Pak Lek. Selamat kegiatannya, sukses. Saya off dulu. Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Jadi Silakan Badri, mahasiswa mendaftar ya. Badri udah semester 6 di Saya berarti double kini yang semester 6 ini.
Karena saya juga ajar nanti ada di situ anunya. Tinggal nanti pemilihan mata kuliahnya Mami yang beda. Ya, bisa. Mumpung ini masih Ramadan, jadi santai jadi mahasiswa di rumahnya. Nggak sampai Ji, kayaknya 1 jam itu. Karena kalau 5 video, anggap 5 menit satu video, ya setengah setengah jam Ji palingan. Iya, enggak lama, Ji. Dapat nih sertifikat untuk 1 mata kuliah. Untungnya di mereka YouTube-nya, karena nggak bisa dipercepat kata YouTube kah itu? Bukan YouTube kayaknya. YouTube. Bagaimana caranya itu? Kalau di YouTube Ada masih begitu. ada settingannya tuh di aplikasi ini. Kecuali link video. Apa ini kau sudah mendaftar? Lanjutkan. Lanjutkan Kak. Sudah mendaftar. Apalagi nih, Di? Pilih Mata kuliah, Di? ya. Nanti baru minta kata kunci dah. Belum pernah kirim Ki. Oh, ini pengantar anti korupsi umum. Tidak kunci semua. Oh, Oke, saya lip Pak Di. Saya ada lagi Zoomku. Siapkan dah. Di mana khutbah Kak? Khutbah di kompleks dulu khutbah ini. Iya. Nanti bisa saya usut. Mana Bandrido langsung kabur. Ada Jae. Ada Mana tahu. astaga. Udah kuliah Ki. Kira pergi Eh. khutbah. Oke, hari ini saya. Nonton tidak objek puasa. Sedikit Mami. Mana Banjas itu. Hilangnya Banjas. Oke, saya kabur pengen dulu. Mau zoom lagi.